Halo, selamat sore semuanya ya. Udah lama kita nggak jumpa di kanal ini ya. Mohon maaf sekali, mohon maaf sebesar-besarnya karena Pak Ustadz jarang upload di YouTube. Karena memang kesibukan ya, yang satu, yang kedua itu karena memang Pak Ustadz merasa bahwa posting di TikTok atau apa itu lebih gampang. Dari sisi lebih gampangnya memang tidak perlu editing atau apa, cuman memang ada beberapa hal yang harus dibikin agak lama, alias beberapa konten yang kepengen nih versi panjangnya, karena kan di TikTok itu versinya agak terbatas, dan dari beberapa follower saya di TikTok pun menyarankan untuk beberapa case atau topik yang ingin dibahas itu dibikin di TikTok aja Pak Ustadz, supaya durasinya itu nggak kepepet atau kepentok, itu seperti itu. Oke, nah salah satu hal yang kepengen saya bahas di tahun baru ini, di 2022 ini adalah tentang motor yang sering sekali ditanyakan, yaitu perbandingan motor baik di kelas bebek, matic, sport 150 dan 250. Jadi saya sering sekali ngomong di TikTok itu, kalian itu harus punya motor 250. Kenapa harus punya motor 250? Supaya kalian itu melenggangkan waktu kalian, alias menghargai waktu kalian, menghargai uang kalian, menghargai pikiran kalian, dan menghargai tenaga kalian. Itu satu hal penting adalah seperti itu. Nah, ternyata dari postingan tersebut banyak yang akhirnya tanya, misalkan motor ini gimana Pak Ustadz, motor ini gimana Pak Ustadz, motor ini gimana Pak Ustadz. Nah kali ini Pak Ustadz akan rangkum kira-kira motor yang setidaknya worthy untuk di tahun ini maupun tahun ke depan, itu motor yang seperti apa. Jadi misalkan kalian mau beli motor yang sifatnya second tapi masih umurnya masih panjang, spare partnya masih bisa terjaga, dan merawatnya itu masih gampang, itu motor yang seperti apa. Oke, dari mulai yang pertama. Oke, kita langsung bahas untuk motor 250. Motor 250 ini ada sangat banyak ya, dan beberapa orang tahu kalau beberapa motor 250 yang sifatnya udah second itu harganya sekarang udah sangat murah. Ambil contoh R25 itu udah murah, kemudian Ninja FI yang lama itu murah, apalagi Ninja Karbu ini juga ya sekarang sangat murah. Nah, kemudian ada lagi CBR 250R yang single cylinder, itu pun juga udah murah. Nah, kemungkinan ini cuma ada itu ya. Untuk Ninja Karbu apakah masih worthy? Kalau kalian masih menginginkan Ninja Karbu karena klasiknya atau karena value, misalkan kalian dulu pernah punya, atau memang kalian dulu bercita-cita kepengen punya Ninja Karbu, nah baru kesampaiannya sekarang, itu mungkin masih oke. Dalam artian kalau kalian pengen punya Ninja Karbu untuk jadi motor yang cita-cita akhirnya terpenuhi, tapi bukan untuk mau dibandingkan dengan motor lain, itu masih oke. Satu hal, karena motor ini keluar di awal 2018 sampai 2012, harus diperhatikan adalah faktor umurnya. Motor ini spare partnya itu tidaklah murah, satu itu, dan kedua spare part motor ini itu mulai langka. Jadi Kawasaki sudah jarang nyetok untuk spare part motor ini. Tuh. Nah, yang kedua, motor ini kalian harus paham juga bahwa motor ini untuk ukuran motor 250 itu cukup boros ya. Cukup boros. Mungkin di antara keempat motor lainnya Ninja Karbu adalah motor yang paling boros. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, misalkan motor kalian memang kepengin beli motor ini karena kalian dulu bercita-cita pengen beli motor ini, carilah yang bodinya masih utuh ya. Karena kalau misalkan kalian beli motor Ninja Karbu, bodinya mungkin dia pernah jatuh atau ada baret atau apa, itu agak susah nyarinya untuk kondisi yang baru. Ujung-ujungnya kalian pasti akan repair. Nah, kalau repair itu nanti akan mengurangi nilai dari originalitasnya itu sendiri. Yang kedua,
yang selanjutnya perlu diperhatikan, motor Ninja Karbu itu karena dia masih karbu dan karbunya itu vakum karetnya itu biasanya udah mulai getas ya, jadi akan ada penurunan performa dan akan ada beberapa problem ketika digas, itu biasanya ada. Yang kedua, skepnya itu penyakit Ninja Karbu pada umumnya adalah dia skepnya itu dia akan goyang seperti ini. Jadi biasanya kalau pas di RPM bawah digas itu dia kayak kayak gitu ya. Itu satu. Yuk. Oke, selanjutnya untuk motor yang masih jadi idaman banyak orang yaitu Ninja 250 Fi. Buat kalian yang mau minang Ninja 250 Fi, sarankan saya cari yang SE ya. Cari yang SE alias yang 2015 ke atas atau apalah gitu. Kalian bisa tuh, misalkan ada motor gitu yang jual nggak tahu misalkan kalau itu SE, nah kalian bisa cari itu dengan harga yang lebih murah ya. Kenapa saya menyarankan Ninja SE? Karena untuk Ninja yang SE itu dia punya beberapa kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah rasio gearbox pada Ninja SE itu adalah sama dengan Ninja 300. Jadi kalian walaupun motornya itu Ninja lama, dia larinya nggak drop banget kayak Ninja Fi yang belum SE. Itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya Ninja SE yang Ninja 250 Fi itu perawatannya sih nggak terlalu rumit ya, gampang karena dia udah injeksi, tidak perlu ada pergantian ini itu. Yang harus disimpan dan harus ditabung itu adalah rantai keteng. Rantai keteng itu harus ditabung karena harganya setiap tahun itu naik. Yang kedua, kalian kalau misalkan mau ganti rantai ketengnya Ninja Fi itu harus belah mesin. Ninja Karbu juga belah mesin. Intinya untuk Ninja itu memang harus belah mesin. Itu. Dan untuk part-part lainnya kayak bodi dan lainnya itu dia masih murah. Nggak semahal Ninja yang 2018 ke atas, itu partnya itu mahal-mahal semua. Itu kayak gitu. Selanjutnya kita bahas CBR 250R alias CBR yang satu silinder yang dari CBU Thailand. Untuk kualitas motor ini memang memiliki kualitas bodi yang terbaik, jeroan mesinnya pun paling oke lah ya, karena dia motor CBU yang dari Thailand kualitasnya sangat oke ya. Itu. Cuman harus diperhatikan untuk CBR 250R kalau memang bisa kalian mencari motor untuk lebih dari 150, motor 150 tapi harganya murah, cobalah cari yang K33. K33 itu yang lampunya 2 kayak K45A. Itu. Dia punya beberapa kelebihan hampir sama kayak Ninja SE. Salah satunya adalah rasio yang dia lebih rapat. Jadi top speednya dia masih tinggi, terus mau di pokoknya secara performa dia oke lah untuk yang K33. Nah, sedangkan untuk yang KYJ itu memang tidak sekencang K33. Nah, kalau misalkan mau urusan secara performa, motor 250R CBR ini tetap akan lebih kencang daripada motor 150. Dan kalian nggak perlu effort, misalkan mau upgrade ini itu nggak perlu effort. Kalian cukup diet bobot, ganti gear, itu pasti lebih kenceng daripada motor yang 150. Standar pun juga lebih kenceng. Nah, cuman mungkin kalau kalian yang masih malu atau apa, dalam artian motor 250 kok satu silinder, motor 250 kok satu silinder, itu biasanya jadi concern. Saran saya kalian kasih stiker 150 karena bentuknya itu sama persis dengan yang 150. Jadi kalian tinggal ganti yang 150 stiker 150 tuh, tapi larinya kenceng. Itu bisa kalian dianggap oh motor 150. Oh tapi kok ya kenceng gitu. Oh nggak apa-apa kalau saya BU memang kenceng kayak gini ya. Alasannya gitu aja. Daripada kalau misalkan kalian nulis 250 mungkin kalian nggak pede, atau teman-teman kalian yang toksik ngomong 250 kok satu silinder, 250 kok satu silinder. Solusinya adalah seperti itu. Untuk spare part, memang spare part untuk bagian luar dari si CBR yang CBU ini dia agak susah ya. Cuman sekarang udah gampang. Gampangnya kenapa gampang? Ada orang-orang yang dia itu beleh-beleh motor.
alias mereteli motor. Nah itu partnya itu banyak yang jual sekarang. Untuk part bagian mesin, karena CRF 250 Rally itu masih dijual sama AHN, jadi ketersediaan part untuk bagian mesin itu masih sangat-sangat panjang. Karena dia kan baru keluar, kalau CRF 250 Rally kalau nggak salah 2018, berarti dia masih sangat-sangat panjang partnya. Cuman memang inden. Kalau misalkan kalian butuh, bisalah kontak Pak Ustadz, karena memang Pak Ustadz banyak nyetok part fast movingnya si CBR yang CB itu, karena saya banyak teman-teman saya yang punya motor ini, jadi saya nyetok part tersebut. Nah, yang terakhir adalah R25. Nah, untuk R25 harganya juga sekarang murah banget ya. Bisa kalian dapat untuk R25 yang old itu under 30. Untuk spare part sangat-sangat gampang, harganya pun juga sangat-sangat murah ya. Kalian misalkan beli R25 old, kemudian sisanya entah kalian mau beli USD-nya yang new atau apa, atau kalian mau modif jadi kayak gini, itu nggak masalah. Secara performa dia juga sangat-sangat oke. Walaupun dia tergolong untuk kategori motor yang tua, performanya masih sama dengan R25 yang baru, karena mesinnya masih sama-sama persis. Nah, untuk long lastingnya, motor ini akan sangat-sangat lama. Kenapa? Karena Yamaha itu punya kebiasaan ketika dia bikin mesin itu dia biasanya lama, long lasting. Contoh kalau kalian tahu kan motornya si Jupiter MX itu kemudian berkembang jadi Vision, berkembang jadi R15, berkembang jadi FXR, jadi NMAX, jadi apa, itu menggunakan basis mesin yang sama halnya dengan si R25, maka dia pasti umurnya akan sangat lama. Karena kita tahu R3 yang sekarang pun itu basic mesinnya masih sama. Jadi kalau kalian misalkan merasa kurang kenceng, kalian bisa upgrade pakai R3 atau apa, itu dia masih ada. Nah, untuk ketersediaan spare part variasi itu jelas untuk R25 itu masih sangat-sangat banyak. Jadi motor ini itu masih sangat-sangat worthy untuk beberapa tahun ke depan, itu seperti itu. Nah, oke, jadi kayak gitu aja untuk yang 250. Yang sekiranya kalian mau beli motor 250 tapi mau dipakai atau mau apa, itu bisa jadi referensi. Nah, nanti mungkin di minggu depan Pak Ustadz akan bahas untuk yang motor 150 nih, antara CBR, kemudian ada Vision, ada CB150, ada apa yang kira-kira masih worthy nggak untuk beberapa tahun ke depan kayak gitu. Dan beberapa mungkin motor-motor yang 150 lain. Nah, mungkin bagi kalian yang kepengen terupdate dengan konten Pak Ustadz, misalkan untuk daily atau apa, itu kalian bisa follow TikTok Pak Ustadz. Itu di situ hampir tiap hari saya bikin video, karena untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kalian lontarkan itu Pak Ustadz selalu update ya. Oke, jadi gitu aja, dan jangan lupa juga follow juga Instagram Pak Ustadz. Oke, terima kasih atas kalian yang sudah mendukung Pak Ustadz sampai saat ini. Terima kasih. Dan Pak Ustadz juga ucapkan terima kasih banyak pokoknya buat kalian semua, teman-teman Pak Ustadz, orang-orang yang Pak Ustadz kenal, yang biasa Pak Ustadz ajak untuk ngonten di channel YouTube ini. Ya, intinya semoga semua konten-konten Pak Ustadz itu bermanfaat. Nah, seperti itu. Sampai jumpa di minggu depan. Stay young, ride fast.